Selamat malam, selamat pagi, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansah, NPM 023 12 4 006, kelas 4C, izin mempresentasikan hasil analisis strategi pemasaran podcast yang bernama RJL 5 Fajar Aditya. Pertama, kita masuk ke profil podcastnya dulu. Nama channelnya itu sendiri RJL 5 Fajar Aditya. Nah, Fajar Aditya itu diambil dari nama hostnya itu sendiri, yang bernama ya Fajar Raditya. Lalu genre atau tipe kontennya channel ini yaitu horor, itu eh, genre konten utamanya. Yang kedua itu edukasi ringan, tidak selalu tapi sebagai campuran. Yang ketiga itu eksplorasi atau investigasi. Jadi channel ini nggak cuma ngebahas cerita horornya seseorang, tapi dia juga suka nge-explore atau ngeinvestigasi tempat-tempat yang suka dibilang horor sama orang-orang. Jadi tidak selalu tentang podcast. Lalu ada platform distribusinya. Nah, YouTube YouTube itu jadi platform utamanya RJ5 ini untuk ngedistribusiin konten-kontennya. Yang kedua itu TikTok, lalu ada Instagram, X, Spotify, dan Facebook. Nah, selain YouTube, Fajar Raditya ini ngedistribusiin konten-kontennya di platform lain dengan video-video pendek. Jadi tidak full video panjang seperti yang ada di YouTube. Selanjutnya, analisis segmentasi, targeting, dan positioning channel ini. Yang pertama itu segmentasi pasarnya bagi menjadi tiga, yaitu ada segmentasi demografis, geografis, dan psikografis. Yang pertama itu segmentasi demografis. Rata-rata target penonton channel ini itu Gen Z dan milenial yang berusia 18 sampai 34 tahun. Lalu segmentasi geografisnya itu seluruh Indonesia, terutama area perkotaan dan pinggiran-pinggiran kota. Yang ketiga itu segmentasi psikografis. Segmentasinya itu orang-orang yang suka sama cerita-cerita horor, pecinta pecinta folklore dan pencari misteri. Jadi orang-orang yang masih ingin yang punya rasa penasaran pada cerita-cerita misteri. Yang kedua itu ada target marketingnya. Target utamanya itu yang orang dewasa muda yang mencari cerita yang masih otentik dan intim. Jadi bukan cerita-cerita pasaran kayak mungkin di komik atau di manhwa. Kedua itu perilaku targetnya. Yang pertama itu aktif di TikTok. Nah, kalau per- target yang aktif di TikTok itu orang-orang yang males untuk nonton video panjang. Jadi dia cuma mau nonton video yang 15 detik, 30 detik. Nah, dan ada juga di YouTube. Nah, kalau di YouTube ini mungkin orang-orang yang ingin tahu cerita dari awal sampai akhir itu bagaimana. Lalu ada positioning otentik atau pencerita kisah sejati. Jadi bukan sekedar khayalan tapi dari pengalaman pribadi si narasumber. Nah, kedua itu pembedanya. Apa yang ngebedain podcast ini dari podcast-podcast horor yang lain, yaitu narasi mendalam dengan kredibilitas antropologis. Ketiga, itu janji merek si Fajar Raditya, folklore Indonesia otentik dan kisah yang belum diceritakan. Jadi, Fajar Raditya ini mencari orang-orang yang sebenarnya tuh punya kisah yang menarik, tapi belum mereka ceritakan. Nah, si Fajar Raditya ini menyediakan wadah untuk narasumber-narasumber itu menceritakan kisah-kisah mereka. Selanjutnya, unique selling point atau USP. Bercerita intim, otentik tentang horor dan sejarah sejati. Masuk ke latar belakang si hostnya itu sendiri, yaitu Fajar Raditya, antropologi Universitas Indonesia.
Nah, kebetulan dia tuh lulusan UI atau Universitas Indonesia. Jadi bikin kredibilitasnya itu nambah dan kedalaman pada folklore dan tragedi sejarah. Memposisikan RJ5 itu sebagai eksplorasi budaya daripada sekedar hiburan. Selanjutnya ada marketing mix 4P, yaitu produk, price, place, dan promosi. Yang pertama itu produk. Podcast ini tuh punya hmm, 4 produk unggulan. Yang pertama itu Om Mamat. Dia itu seorang host tapi khusus untuk konten malam Jumat. Nah, yang namanya percakapan malam Jumat. Yang kedua itu ada Scary Tale. Itu adalah seri narasi horor punya channel ini. Punya channel RJ5. Yang ketiga itu ada DIMJ. Itu tuh buku harian misteri perjalanan. Yang terakhir itu RJ Vlog. Seperti yang tadi udah dibilang, itu tuh berisi konten perjalanan dan eksplorasi. Jadi di sini tuh bukan cuman ada podcast tentang si host dan narasumber, tetapi si hostnya itu juga kadang nge-explore tempat-tempat horor yang ada di Indonesia. Kedua itu harganya, kalau kita mau nonton gratis, yaitu tetapi ada iklan yang harus kita tonton dan cuma konten-konten biasa. Nah, tapi kalau kita punya keanggotaan atau membership, bahasanya di YouTube, kita tuh dapat konten eksklusif dari si Fajar Raditya ini dan bebas iklan. Yang ketiga itu brand deals. Itu tuh kayak kolaborasi atau sponsor yang bisa masuk ke channel ini. Yang terakhir itu afiliasi. Jadi di setiap konten tuh dia bisa masukin beberapa link produk. Biasanya itu dari Shopee atau Tokopedia. Yang tiga itu ada place atau tempat. Penjualannya itu yang utama ada di YouTube dengan bentuk narasi panjang. Nah, kebetulan di YouTube juga itu ada tempat pengikut channel ini paling banyak, ada 5,87 juta subscriber di YouTube. Nah, kedua itu ada di TikTok yang punya 3 juta pengikut follower, ketiga ada Instagram dengan keterlibatan komunitasnya, dan terakhir itu ada podcast, distribusi audio, promosi. Nah, si channel ini tuh ngepromosiin enggak cuman lewat digital, tetapi yang pertama itu lintas platform penggunaan ulang konten. Yang kedua itu postingan komunitas. Jadi dia tuh nggak cuman ngeposting lewat konten-konten sosial media, tapi lewat interaksi langsung ke komunitas-komunitasnya. Nah, yang ketiga itu ada cara tadi sama seperti tadi bikin acara dengan komunitas. Yang terakhir ada kolaborasi dengan influencer atau eh, bisa juga si influencernya dijadikan tamu. Kalau ada pemasaran berbasis komunitas, si RJ5 ini punya program dengan komunitasnya yaitu suka bikin acara sepak bola mini atau mini soccer. Nah, nama komunitasnya itu The Eagle atau RJL Satset dengan slogan daripada rebahan mending keringetan. Nah, sebagai besar saluran horor atau podcast beroperasi sepenuhnya di ranah digital. RJ5 ini memecah pola dengan mengorganisir pertemuan fisik seperti turnamen sepak bola, ciptakan koneksi di dunia nyata dengan komunitas, membangun loyalty tribal yang kuat di antara para anggotanya. Ini nah ini salah satu postingan RJ5 buat ngepromosiin konten channel dia lewat aktivitas mini soccer bareng komunitasnya yang bernama Para Elang dan RJ Satset. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.